Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih selalu dalam sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya, diberi kelimpahan rezeki halal barokah, amin. Hari ini aku harap melaku ning MRT untuk jauh karo sedikit cerita karo mlaku ya. Harap ketemu kanca mae mburine MRT. Pas incasku ya wis anteng, bidan nembe pulang, jadi aku bisa keluar. Nanti masak jam 4 atau jam 5 setelah sholat asar tuh saya baru masak. Nah, kita jalan menuju ke pasar, tapi aku ya isi jalan rono maneh. Sini tuh mlaku kabeh yang mlaku. Gitu. Aku mau cerita. Jarang cerita, sekali cerita berpanjang lebar, kali tinggi. Sebenarnya kerjaan gue juga simbah ya, jaga incesku. Mbahku udah nggak bisa jalan selama 10 tahun, padahal ya umurnya baru 86 ya. Tapi dia nggak bisa jalan karena dulu pernah operasi perut tuh, pemindahan alat pembuangan BAB itu dipindah ke dekat pusar gitu. Jadi sekarang BAB-nya lewat depan. Kencingnya sudah pakai selang, tapi kalau makan masih bisa bubur gitu, masih bisa nelan, nggak pakai selang. Terus tapi sudah tidak bisa bangun sama sekali, miring pun sudah nggak bisa. Semuanya saya yang mengerjakan. Dalam rumah itu, dalam majikan saya itu ada 5 orang, terus tambah aku 1, jadi 6 ya. Panas, ngumpet sini biar udah panas. Setiap hari aku ngurusin yang sehat-sehat juga, jadi kena belanja, kena masak, ngurusin simbah gitu. Setiap harinya tuh saya menggunakan 4 bahasa ya lur. Simbahku bahasane Cina Hokkien, terus putune simbah bahasane lorone Inggris, terus si bos wedok bahasane bahasa Indonesia karena dia orang Batam. Si bos perempuannya kan orang Batam, jadi bahasanya bahasa Indonesia. Kalau bapakku bahasanya kadang Inggris, kadang Hokkien, kadang Mandarin gitu. Jadi setiap hari itu kalau kebiasaannya kan, kalau keluarganya kan bahasanya sehari-hari bahasa Mandarin, jadi setiap hari aku dengernya bahasa Mandarin sama bahasa Inggris itu. Jadi tiap hari saya harus menggunakan 4 bahasa Jawa, bahasa Indonesia ketambahannya. Nah, susahnya tuh kalau dulu si cucunya kan nggak bisa bahasa Hokkien. Kalau mau ngomong sama si Simbah ngomongnya bahasa Hokkien.
cucunya ngomongnya bahasa Inggris, jadi saya yang mengartikan gitu, translate. Simbah nggak tahu, cucunya nggak tahu, jadi tanya, bos, gue ngerti. Jadi sehari-hari ya menggunakan 4 bahasa gitu, sambil belajar ya lur. Mungkin aku kursus sengaja bahasa Cina apa bahasa Inggris. Kalau nggak kerja di sini itu kita ambil positifnya, sambil kita kerja tapi sambil kita belajar juga gitu. Mau lewat sana panas, aku lewatnya tepi pasar. Nah pasarnya ya gitu masih ditutup kayak gitu. Lewat jalan raya panas banget gitu lur. Ya alhamdulillah, kita syukuri aja. Selama saya jaga Simbah juga selalu diberi kesehatan. Simbah juga nggak pernah masuk rumah sakit selama aku jaga itu 8 tahun. Dia nggak pernah masuk rumah sakit atau dirawat gitu, nggak pernah ya. Kalau ada sesuatu saya langsung cek dia sendiri, cek darah, cek suhu badan, terus saya kasih antibiotik karena dia kencingnya sudah sering infeksi ya. Jadi saya harus cek juga masalah kencingnya gitu. Setiap kali sudah susah minum sama badannya demam itu pasti infeksi. Nah kalau bidan datang 2 minggu sekali itu nuker selangnya yang buat saluran kencingnya. Kalau kantongnya saya tukar 3 hari sekali. Terus kantongnya BAB saya tukar 3 hari sekali. Jadi semuanya tuh harus steril gitu. Kalau sudah menggunakan selang kan harus sering-sering minum gitu, nggak boleh lambat minum. Jadi dalam 15 menit itu harus minum. Kalau nggak minum ya jadi kencingnya kotor, juga infeksi gitu. Mau nyebrang, waduh ini silit banget. Lewat blok aja biar adem. Cucunya meskipun nggak disamperin, tapi ada orang gitu, makanya di rumah seorang ada apa-apa ya nunggu aku. Susunya nggak pernah nyamperin. Jadi amat tuh Simbahku itu anaknya 12 anak. Bayangkan lur betapa kuatnya dia. Tapi di hari tuanya nggak tahu nasib dia atau gimana ya, nggak ada yang mau jagain. Cuman 1 anak yang mau jagain. Yang 11 anak itu yang pernah datang, yang pernah saya lihat tuh 1 sama dulu yang 2 tahun pertama, sama anak nomor 8. Yang lainnya yang berapa ya, yang 9 tuh saya nggak pernah lihat. Hari raya pun nggak pernah datang. Makanya kadang ya Allah, nasib teman sebahagia kan, 12 anak cuman 1 orang yang jaga sama babu. Makanya dia kalau nggak ada babunya ya susah, ya kasihan juga.
Kadang aku mikir kayak gitu, karena anaknya nggak pernah datang tiap minggu atau tiap bulan gitu, nggak ada. Terkadang hari raya saja nggak datang yang satunya lagi tuh, padahal yang 9 tuh semua di Singapura. Semuanya di Singapura, tapi ya begitulah, seolah-olah sudah nggak ada mamanya gitu lur. Makanya saya nggak ambil libur, nggak ada yang gantiin saya, nggak ada yang gantiin nukar pempes atau kasih makan gitu, nggak ada yang jadwalnya. Pas dia minta mereng, minta gimana, dia nggak ada yang tahu, anaknya tuh nggak tahu gitu. Makanya ini saya di tahun terakhir ini, mudah-mudahan ini kontrak yang terakhir ya. Sebenarnya kan saya mau pulang dari Desember kemarin, tapi si bos nanti tolong 1 tahun lagi kan gitu, disuruh sampai sama kembali dengan sendirinya gitu kan ya. Nggak tahu kita ya, umur kan nggak tahu, jadi saya susah juga. Kalau yang ini ya saya bilang ini yang akhir sekali lah, tahun terakhir saya kerja gitu, tahun terakhir saya kontrak, habis terus aku pulang gitu. Dia mau taruh di panti jompo tuh 1 bulannya kurang lebih katanya 2.500 atau 3.000 gitu. Jadi keberatan, dia kan bukan orang kaya raya gitu, jadi susah gitu. Ini sekedar cerita aja ya lur. Ini saya sudah di dekat MRT, saya mau naik tangga sekalian olahraga ya biar ngos-ngosan, tapi males. Nanti turunnya aja, saya turun tangga, saya mau masuk lift.